Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Priendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan KNPPD seputaran THTKL. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian UKM PPD. Selamat menyaksikan dan langsung saja kita masuk ke soal pertama. Seorang anak berusia 3 tahun datang ke IGD bersama orang tuanya karena menangis sambil memegang telinga kanannya sejak 2 jam yang lalu. Pada pemeriksaan otoskopi telinga kanan, tampak benda kehitaman seperti serangga yang bergerak-gerak di liang telinga pasien. Membran timpani terlihat masih intak. Apakah selanjutnya yang Anda lakukan sebagai dokter? A. Ekstraksi dengan hook. B. Ekstraksi dengan forceps. C. Ekstraksi dengan cotton bud. D. Ekstraksi dengan alligator forceps. E. Meneteskan minyak zaitun. Nah, balik lagi ke soal. Nah, pada soal kan didapatkan anak berusia 3 tahun datang dengan keluhan menangis megang telinga kanannya. Nah, pada otoskop nampak benda kehitaman seperti serangga bergerak-gerak di liang telinga pasien. Nah, jadi pada soal ini itu clue atau key pointnya tentang benda asing pada telinga. Nah, untuk benda asing pada telinga kita bagi menjadi dua. Apakah benda tersebut hidup atau mati? Nah, bagaimana kalau benda tersebut benda hidup? Jadi, jika didapatkan di soal benda tersebut benda hidup atau corpus salenumnya berupa binatang hidup, itu kita matikan dulu. Bisa menggunakan anestesi lokal, contohnya lidocaine. Anestesi lokal. Bisa juga dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun atau olive oil. Kemudian kita tunggu kurang lebih 10 menit agar binatang tersebut atau benda hidup tersebut benar-benar mati. Setelah benda tersebut mati, kita ekstraksi, bisa menggunakan forceps atau menggunakan pinset. Nah, jika benda yang ditemukan benda mati, itu kita lakukan otoskop, kita lihat apakah benda tersebut benda bentuknya bulat atau pipih. Kalau benda matinya bulat, itu kita ekstraksi menggunakan hook. Kalau benda mati, kita ekstraksi atau kita keluarkan dengan menggunakan forceps, alligator, pinset, atau bisa juga menggunakan cunam atau forceps. Nah, balik lagi ke soal. Jadi di soal kan termasuk benda asing berupa benda hidup. Nah, kalau benda hidup, tata laksana awal yang dapat kita lakukan, kita matikan dulu. Bisa menggunakan minyak kelapa atau menggunakan minyak zaitun. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. Meneteskan minyak zaitun. Next. Nah, di soal yang nomor 2, seorang pria usia 34 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri hebat pada telinga kanan sejak 3 hari yang lalu. Penurunan pendengaran dijumpai, pusing dijumpai, wajah mencong ke kiri positif, penurunan pengecapan pada 2/3 lidah bagian depan. Pada pemeriksaan telinga, tampak bintik-bintik kemerahan pada telinga dan pada telinga tampak vesikel bergerombol. Apakah terapi yang tepat pada pasien ini? A. Aciclovir 3x400 mg selama 7-10 hari. B. Aciclovir 5x800 mg selama 7-10 hari. C. Aciclovir 5x400 mg selama 7-10 hari. D. Aciclovir 5x200 mg selama 7-10 hari. E. Aciclovir 3x1000 mg selama 7-10 hari. Nah, dari key point yang didapatkan pada soal itu kan ada bintik-bintik kemerahan pada telinga dan tampak vesikel bergerombol. Jadi untuk diagnosanya adalah herpes zoster opticus yang disebabkan oleh infeksi varicella zoster virus. Jadi DX-nya herpes zoster opticus. Tapi ada juga dijelaskan di soal dia mengalami wajah mencong ke kiri, penurunan pengecapan pada 2/3 lidah. Jadi herpes zoster opticus yang melibatkan saraf minimal lebih dari satu
saraf atau lebih dari dermatom saraf kranial, itu DX-nya adalah Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome. Jadi Ramsay-Hunt syndrome, herpes zoster oticus disertai satu dermatom saraf kranial. Jadi untuk gejala yang ditimbulkan oleh Ramsay-Hunt syndrome bisa berupa nostalgia, nyeri hebat pada telinga, atau bintil-bintil berisi air, atau vesikel dan melibatkan saraf kranial. Ini kan sudah dijumpai wajah mencong ke kiri. Nah, untuk dosis dari Ramsay-Hunt syndrome atau terapi yang diberikan itu aciclovir 5 kali 800 mg 7 sampai 10 hari. Nah, bagaimana jika seandainya di soal tidak dibuat aciclovir atau dosis yang dibikin salah? Dapat kita ganti menggunakan valaciclovir 3 kali 1000 mg 7 sampai 10 hari. Nah, untuk dosis aciclovir ini kita benar-benar harus hafal mati karena sering keluar di soal UKM-PPD. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 2, aciclovir 5 kali 800 selama 7 sampai 10 hari. Jadi jawabannya adalah B dengan diagnosa Ramsay-Hunt syndrome, yaitu herpes zoster opticus ditambah melibatkan satu saraf kranial, lebih dari satu saraf kranial. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal nomor 3. Seorang pasien laki-laki berusia 32 tahun datang dengan keluhan nyeri pada telinga kanan. Pasien sebelumnya mengorek-ngorek telinga dengan cotton bud. Pada pemeriksaan telinga kanan ditemukan nyeri tarik auricula, nyeri tekan tragus, liang telinga edem, dan membran timpani sulit dinilai. Apakah tata laksana yang tepat pada kasus tersebut? A. Tampon antibiotik. B. Antibiotik sistemik. C. Kortikosteroid topikal. D. Kortikosteroid sistemik. E. Tampon kortikosteroid. Nah, dari key point yang kita dapat itu mengorek telinga dengan cotton bud, faktor risiko, nyeri tarik auricula, nyeri tekan tragus, dan telinga edem, ini termasuk sudah jelas diagnosanya kepada OE, otitis eksterna. Nah, termasuk ke dalam otitis eksterna yang mana? Jadi kita baca lagi, membran timpani sulit dinilai, dan dengan faktor risiko sering mengorek-ngorek kuping terlalu sering, itu kemungkinan adalah OE eksterna jenis diffusa. OE diffusa. Nah, biasanya penyebab tersering dari OE diffusa itu pseudomonas. Untuk faktor risiko biasanya karena korek telinga terlalu sering. Biasanya untuk OE diffusa itu mengenai 1/3 liang telinga bagian dalam. Untuk yang circumscripta itu 2/3 bagian dalam. Nah, jadi bagaimana terapi untuk OE diffusa? Terapi OE diffusa itu kita lakukan pemasangan tampon antibiotik. Plus kita kasih kortikosteroid untuk peradangannya. Kortikosteroid karena pasien datang dengan nyeri pada telinga kanan, bisa juga untuk sebagai pengurang nyeri kita berikan kortikosteroid. Nah, jadi di option ada tampon antibiotik, ada antibiotik sistemik, yang C kortikosteroid topikal, D kortikosteroid sistemik, E tampon kortikosteroid. Yang ditanya tata laksana yang tepat. Jadi tata laksana yang tepat pada OE diffus itu kita langsung tata laksana tersebut bertujuan untuk membunuh kuman atau
penyebab dari OE diffusa, kuman Pseudomonas tersebut. Jadi kita pakai antibiotik. Jadi untuk kortikosteroid kita coret dulu. Jadi tinggal tampon sistemik dan tampon kortikosteroid. Nah, tinggal tampon antibiotik dan antibiotik sistemik. Kapan kita gunakan antibiotik sistemik? Antibiotik sistemik kita gunakan kalau ada pertimbangan infeksi yang dialami pasien itu cukup berat, dapat kita berikan antibiotik sistemik. Biasanya kalau udah infeksi berat kita kasih aja ampicillin. Nah, pasien dewasa ampicillin 250 mg bisa pakai satu dosisnya. Untuk anak-anak biasanya dosisnya cukup 40 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Ini untuk dewasa ya, karena pasien 32 tahun. Nah, jadi apabila infeksinya sudah berat itu bisa diberikan antibiotik sistemik. Nah, pada kasus ini cukup kita berikan tampon antibiotik supaya terdapat kontak yang baik antara obat dengan kulit yang meradang tersebut. Sebenarnya kortikosteroid dapat diberikan, cuman ini bukan tata laksana yang tepat. Kortikosteroid biasanya untuk mengurangi peradangan dan nyeri yang dialami pasien. Oke, untuk soal nomor 3 jawaban yang tepat adalah A. Next, soal nomor 4. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan nyeri telinga kanan sejak 5 hari yang lalu. Pasien menderita batuk dan pilek sejak 1 minggu yang lalu namun tidak berobat. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan anak tampak gelisah, suhu sampai 39,8 derajat Celcius. Pada otoskopi, didapatkan membran timpani intak, tampak menonjol dan hiperemis. Apa penata laksanaan tepat pada anak tersebut? A. Tetes hidung, B. Tetes hidung, analgetik dan antibiotik, C. H2O2, antibiotik, D. Tetes hidung, antibiotik, analgetik, steroid, E. Reduk spesialis THT untuk dimiringotomi. Nah, pada soal ditemukan anak laki-laki ini mengalami nyeri telinga kanan sejak 5 hari yang lalu, dan anak tersebut menderita batuk pilek sejak 1 minggu yang lalu namun tidak berobat. Jadi di sini sudah jelas arah soalnya kemana. Suhu sampai 39,8, membran timpani intak, tampak nonjol dan hiperemis. Jadi ada riwayat ISPA, kemudian ini sudah 1 minggu tidak diobati, dan suhu pasien sudah sampai 39,8. Jadi ini sudah termasuk ke dalam otitis media. Untuk usia 5 hari otitis media akut. Biasanya otitis media akut disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga tengah. Biasanya disebabkan juga ada riwayat infeksi saluran pernapasan akibat batuk pilek atau flu atau alergi sebelumnya. Jadi ini DX-nya adalah otitis media akut. Nah, untuk otitis media akut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Saya singkatnya dengan O super. O-nya untuk oklusi. Ini untuk stadiumnya ya. Stadium OMA. O super. O oklusi. H hiperemis. Untuk yang sunya supurasi atau supuratif. P perforasi. Dan stadium terakhir adalah stadium resolusi. Nah, kapan dikatakan stadium oklusi? Stadium oklusi atau penyempitan itu dikatakan stadium oklusi apabila gejala ditimbulkan seperti telinga terasa penuh, nyeri, dan pendengaran menurun. Nah, pada stadium hiperemis, nyeri telinga berat, saya tulisnya ya, telinga terasa penuh, pendengaran turun. Pada stadium hiperemis, nyeri hebat,
demam, kemudian kalau pasien anak-anak biasanya anak tersebut rewel dan gelisah. Nah, pada stadium supurasi itu dia hampir sama dengan hiperemis gejalanya, cuman pada stadium supurasi membran timpani tampak bulging disertai cairan pus di dalamnya, sama dengan hiperemis plus membran timpani tampak bulging. Kemudian untuk perforasi itu sudah robek dan keluar sekret keluar. Stadium resolusi adalah stadium perbaikan. Misalnya sekret sudah keluar, intensitas keluhan berkurang, suhu turun, nyeri mereda. Stadium resolusi adalah stadium perbaikan. Nah, kita kembali lagi pada soal. Di soal kan didapatkan suhu 39,8. Jadi udah masuk di kriteria hiperemis dan supurasi, itu demam tinggi. Nah, kemudian pada otoskop didapatkan gambaran membran timpani tampak intak, kemudian menonjol atau bulging. Nah, jadi untuk diagnosa dia masuk ke OMA stadium supurasi. Nah, untuk tata laksana OMA stadium supurasi itu dapat kita rujuk ke spesialis karena bukan kompetensi dokter umum lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah rujuk spesialis TT untuk di meringotomi, dirobek membran timpani tersebut supaya keluhan berkurang dan nyeri mulai mereda. Nah, sekian untuk soal nomor 4. Nah, jadi sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe video ini untuk menunjukkan kepedulian teman-teman sekalian terhadap channel ini. Terima kasih.